Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sinau Geografi. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang jenis dan karakteristik bencana. Materi ini kelas 11 ya. Bagi kelas 10 dan kelas 12 tetap bisa menyimak materi ini sampai selesai untuk menambah informasi dan juga menambah pengetahuan. Dan bagi kalian yang baru pertama kali lihat video saya yang ini, semoga cara saya menyampaikan informasi dapat kalian terima dengan baik. Jenis dan karakteristik bencana. Oke, kali ini kita membahas tentang bencana ya. Memang sesuatu yang tidak enak, tapi kita harus pelajari juga bahwa bencana itu memang sesuatu yang selalu bersifat negatif. Secara definisi pun di sini menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, dikatakan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan juga dampak psikologis. Ya, intinya secara garis besar bencana itu adalah sesuatu atau peristiwa yang merugikan, baik merugikan harta, psikologis, kerusakan lingkungan, atau juga korban jiwa. Intinya merugikanlah bencana itu ya. Nah, bencana itu tidak hanya bencana alam, ada berbagai macam jenis bencana. Apa saja jenis bencana? Bencana di sini ada 3 macam. Yang pertama adalah bencana alam, ini yang sering kita dengar. Yang kedua adalah bencana non alam, dan yang ketiga adalah bencana sosial. Apa itu bencana alam, non alam, dan juga sosial? Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam atau fenomena alam. Ini yang sering kita dengar. Fenomena alam seperti apa? Contohnya seperti gunung meletus, gempa bumi, tsunami, macam-macam. Pokoknya yang diakibatkan oleh peristiwa alam. Jadi tidak ada sangkut paut dari tangan manusia. Ini murni kejadian alam. Yang kedua ada bencana non alam. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan peristiwa non-alam, jadi yang tidak ada hubungannya sama alam. Contohnya seperti apa? Gagal teknologi, jadi ada teknologi yang gagal gitu kerusakan, sehingga mengakibatkan bencana yang besar bagi satu wilayah. Contoh lain adalah epidemik. Epidemik itu adalah satu wabah penyakit yang menyebar ke wilayah yang lebih luas. Yang ketiga contohnya ada wabah penyakit. Nah, bencana-bencana seperti ini akibatnya sangat besar dan ini bukan bencana alam. Jadi yang disebabkan oleh peristiwa non-alam. Yang ketiga ada bencana sosial. Kalau bencana sosial ini adalah bencana yang disebabkan oleh manusia itu sendiri. Contohnya seperti apa? Ya seperti konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat. Atau bisa jadi terorisme, peperangan. Nah, itu semua menimbulkan kerusakan, kerugian, dan juga korban jiwa. Hal itu disebut sebagai bencana sosial. Ya, intinya bencana itu ada 2 ya. Yang pertama pasti menimbulkan kerusakan, yang kedua pasti menimbulkan korban jiwa. Kalau tidak sampai korban jiwa, ya pasti menimbulkan kerusakan. Itu yang disebut dengan bencana. Jadi semoga kita dihindarkan dari bencana ya. Lalu bagaimana karakteristik dari bencana itu? Ada berbagai macam karakteristik bencana. Di sini ada bencana alam geologis, ada bencana alam klimatologis, dan ada bencana alam ekstraterestrial. Apa itu bencana alam geologis, klimatologis, dan ekstraterestrial? Di sini kita bahas yang pertama yaitu bencana alam geologis. Namanya aja bencana alam geologis. Jadi yang berkaitan dengan proses tektonisme. Di sini dikatakan bahwa bencana alam geologis terjadi sebagai akibat dari proses tektonik bumi yang berpotensi 1. Merusak lingkungan alam. Yang kedua, dapat menyebabkan kehilangan nyawa. Yang ketiga, kerusakan atau kehilangan harta benda. Terakhir, gangguan sosial dan juga ekonomi. Nah, fenomena yang termasuk bencana alam geologis antara lain ya contohnya gempa bumi, tanah longsor, tsunami, dan juga gunung meletus. Ini disebut bencana alam geologis.
Nah, contoh yang pertama yaitu letusan gunung api. Seperti apa kalau ada letusan gunung api atau gunung yang mau meletus itu? Biasanya ada tanda peringatan dan juga dapat diprediksi karakteristiknya seperti itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah meletus itu bisa merusak struktur bangunan. Jadi rumah-rumah yang terkena abu vulkanik bahkan sampai lahar ya lava panas itu bisa mengalami kerusakan. Bahkan bisa juga menimbulkan kebakaran. Jadi kalau kena lavanya itu langsung terbakar. Sebaran debu vulkanik dapat menjangkau area yang luas dan itu juga berbahaya ya, khususnya bagi pernafasan juga. Karena karakteristik debunya itu sangat berbeda sama debu-debu yang setiap hari kita rasakan dalam kehidupan kita ya. Debu karena kendaraan bermotor atau debu yang ada di dalam rumah itu berbeda. Terakhir ada banjir lava dan dapat terjadi jika disertai hujan. Jadi maksudnya di sini banjir lava adalah banjir lahar dingin yang tentu saja itu lebih merusak dibandingkan lahar panas. Jadi kalau ada pertanyaan, Pak, lebih berbahaya mana antara lahar panas dan lahar dingin ketika gunung itu meletus? Ya sama berbahayanya, tapi akibat atau kerusakan yang ditimbulkan itu lebih besar ketika terjadi banjir lahar dingin. Yang kedua adalah tanah longsor. Ini masuk dalam kategori bencana alam geologis. Apa itu tanah longsor? Tanah longsor ya gerakan tanah atau massa batuan yang menuruni lereng atau tebing. Mengapa kok bisa turun ya? Karena ada pengaruh gravitasi bumi. Gerakan ini dikendalikan oleh kondisi geologis. Jadi kondisi tanahnya yang ada di situ, kemudian curah hujannya, kemudian kemiringan lereng. Sebenarnya ada lagi nih kurang satu yaitu vegetasi. Jadi vegetasi ini juga bisa mengurangi longsor atau tanah longsor. Karakteristiknya bagaimana? Tanda-tanda kalau ada tanah longsor itu satu pasti muncul retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing. Yang kedua biasanya terjadi setelah hujan. Ya karena memang tanahnya jenuh akan air, vegetasinya kurang atau tumbuhannya kurang, otomatis dia bisa terlepas tanahnya atau mengalami longsor. Munculnya mata air baru secara tiba-tiba, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Nah ini tanda-tanda sudah mau longsor. Runtuhnya bagian tanah dalam jumlah besar, ini sudah mulai longsor ya. Pohon atau tiang listrik banyak yang miring, nah berarti kayak soil crab ya, tanah merambat gitu. Terakhir, halaman atau dalam rumah tiba-tiba ambles. Ini yang rumahnya ada di daerah atau sekitar lereng atau daerah yang terjal. Nah ini karakteristik tanah longsor. Ada lagi yaitu gempa bumi. Gempa bumi ya getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi. Mengapa terjadi? Karena ada aktivitas tabrakan lempeng tektonik, atau mungkin patahan, atau mungkin juga gunung api yang mau meletus, atau juga runtuhan batuan, tapi batuannya yang sangat besar ya, dan biasanya gempanya ini lokal. Nah karakteristiknya bagaimana? Biasanya berlangsung dalam waktu yang singkat. Gempa itu biasanya tidak lama, singkat, tapi kerusakannya aja yang luar biasa besar. Dua, lokasi kejadiannya tertentu. Ya tertentu berarti ada di daerah dekat tabrakan lempeng tektonik. Akibatnya dapat menimbulkan bencana ya. Berpotensi terulang kembali. Ya, gempa bumi yang paling banyak terjadi di Indonesia khususnya itu adalah akibat tabrakan lempeng tektonik. Jadi pasti akan berpotensi terulang kembali. Belum dapat diprediksi, ya tidak ada yang bisa memprediksi kapan gempa bumi karena itu ada di dalam bumi. Terakhir, tidak dapat dicegah, tetapi akibat yang ditimbulkan dapat dikurangi. Ya, melalui edukasi, ketika terjadi gempa itu harus bagaimana, ketika kita ada di dalam ruangan harus bagaimana saat gempa. Nah, melalui edukasi itulah kita bisa mengurangi dampak atau akibat yang ditimbulkan dari gempa bumi. Tsunami ini biasanya terjadi setelah gempa bumi. Jadi secara definisi adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi. Karena ada patahan di lempeng dasar samudra, akhirnya air laut itu banyak yang masuk. Maka tsunami selalu diawali dengan surutnya air laut di daerah pantai secara tiba-tiba setelah terjadi gempa. Jadi kalau kalian ada di daerah tabrakan lempeng, kemudian ada gempa, dan kalian ada di pinggir samudra atau di pinggir lautan, tiba-tiba air di laut itu surut, berarti kalian harus segera menjauh dari daerah tersebut. Mengapa? Karena memang itu adalah tanda-tanda akan terjadi tsunami. Nah, itu adalah bencana alam geologis. Mudah-mudahan kalian bisa paham ya. Yang kedua, ada bencana alam
klimatologis. Dari kata klimatologis ini jelas sekali ya, yaitu bencana alam yang disebabkan oleh fenomena cuaca. Pasti juga menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau bahkan bisa menimbulkan korban jiwa. Jadi yang berhubungan dengan iklim atau cuaca disebut sebagai bencana alam klimatologis. Contohnya seperti apa? Ada fenomena banjir. Banjir pun macam-macam ya, ada banjir bandang, ada banjir rob, ada banjir karena luapan air sungai. Itu berbagai macam jenis banjir, dan banyak lagi banjir-banjir yang lain. Yang jelas kalau banjir itu pasti menimbulkan kerugian material, dan bisa juga kalau skalanya besar ya menimbulkan korban jiwa. Yang kedua, badai. Badai ini ya bencana semacam angin dengan gerakannya sangat cepat, contohnya ya badai siklon, atau mungkin ada tornado. Jadi kalau kalian melihat awan yang sudah sangat hitam, anginnya sangat cepat, atau dia mungkin berwarna hitam dan berputar lah, itu tanda-tanda akan terjadi tornado atau angin puting beliung kita menyebutnya ya. Kalau di luar namanya tornado. Yang ketiga ada bencana kekeringan. Nah, di sini karena curah hujannya sangat sedikit dari standarnya, jadi mestinya curah hujannya berapa gitu, tidak sampai, akhirnya terjadi kekeringan. Bencana ini juga bisa menimbulkan kerugian baik material sampai pada korban jiwa. Kemudian yang terakhir yaitu kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini bisa bersifat alami atau buatan. Kalau bersifat alami biasanya terjadi karena ada petir atau halilintar yang menyambar ke daerah yang kering atau hutan yang kering. Tapi kebanyakan itu terjadi karena ulah manusia juga sih, yaitu karena pembukaan lahan, dijadikan lahan sawit atau dijadikan lahan apapun, hutan ditebang biar lebih singkat, dibakar saja. Nah, akibatnya apa? Menimbulkan polusi udara yang sangat besar. Di Indonesia sering terjadi seperti itu, bahkan polusi udaranya atau asapnya itu sampai ke luar negeri, sampai ke Singapura, sampai ke Malaysia. Jadi sangat merugikan ya kalau membuka lahan dengan cara dibakar, tapi menguntungkan sih bagi golongan tertentu saja ya, yang sifatnya egois ya, karena untuk kebutuhan dirinya sendiri mereka merugikan orang lain. Oke, ini yang termasuk dalam bencana alam klimatologis. Selanjutnya ada bencana alam ekstraterestrial. Apa itu bencana alam ekstraterestrial? Jadi bencana alam ini di luar bumi ya, di luar kendali manusia, yaitu bencana alam yang disebabkan gaya atau energi yang berasal dari luar bumi. Bencana alam ini terjadi ketika ada asteroid, meteoroid, kemudian komet yang melintas dekat bumi, bahkan sampai masuk ke atmosfer bumi, atau mungkin sampai menghantam bumi. Nah, bisa dibayangkan kan kalau sudah sampai menghantam ke bumi, ya kerusakan yang sangat besar. Nah, ini yang termasuk dalam bencana alam terestrial. Jadi ada 3 macam ya, tadi bencana alam geologis, bencana alam klimatologis, terakhir adalah bencana alam ekstraterestrial. Jadi di luar dari bumi itu sendiri. Baik anak-anak, itu dulu materi kali ini. Semoga kalian bisa memahami. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis saja ya di kolom komentar. Dan kalau dirasa videonya bermanfaat, silahkan kalian sebarkan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.